Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Afandi, pendamping sosial PKH Kota Bukit Tinggi. Di video kali ini saya akan membuat video tentang praktek mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Jadi nantinya kita akan mempraktekkan cara mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua tentang cara mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahatnya. Selanjutnya mempraktikkan cara mendukung kesehatan mental ibu hamil. Mungkin itu yang akan nantinya kita bahas di video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang metode dalam mengatasi stunting, yaitu tentang mendukung perawatan sehari ibu hamil untuk mencegah stunting. Jadi di sini kita akan menjelaskan cara mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, menjelaskan cara mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Selanjutnya mempraktikkan cara mendukung kesehatan mental bagi ibu hamil. Dan akan kita bahas yaitu tentang dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Yang ketiga, pokok bahasanya tentang dukungan kesehatan mental bagi ibu hamil. Kita mulai ke langkah-langkah dalam pembahasan. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan ibu untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita membahas, kita melihat tabel janji diri yang sudah saya bagikan satu persatu. Membahas bahasa kali ini sebelum apa yang pernah ibu yang sudah dipelajari ibu. Membahas bahasan yang kali ini, mungkin ada salah seorang ibu-ibu yang bisa menjelaskan apa yang kita sudah pelajari di sesi pertemuan sebelumnya. Itu sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi layanan yang tepat. Oke, terima kasih Ibu. Apakah rencana yang dituliskan di tabel janji diri itu sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Sudah. Mungkin apa yang jadi tantangan atau yang menjadi kesulitan dalam menerapkan perjanjian yang dituliskan di tabel janji diri tersebut? Apa kendalanya mungkin? Apakah ada kendala dalam melakukan janji diri? Kayaknya tidak ada kendala. Mungkin saya mau bertanya terlebih dahulu, mungkin ada yang ingat apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi layanan yang tepat. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya, apakah rencana yang tuliskan di tabel janji diri sudah diterapkan di kehidupan sehari-harinya Ibu? Sudah. Mana tabel janji diri berjanji diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ada tantangan yang dihadapi dalam menjalankan janji diri dari Ibu? Untuk saat ini tidak ada kendala karena untuk mengakses layanan kesehatan sangat gampang dan fasilitasnya tersedia. Oh, berarti tidak ada Tidak ada kendala. kendala. Mungkin tantangannya mungkin konsistensi setiap hari, setiap jadwalnya untuk dikunjungi, mungkin akses kesehatan itu Ibu. Ya. Jadi kalau dilihat dari judul kita kali ini, yaitu tentang bagaimana kita memberi dukungan kepada ibu hamil, apa yang bisa Ibu ambil pemahamannya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Ya, tadi kan tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi. Nah, sekarang kita membahas tentang mendukung perawatan sehari ibu hamil. Apa yang bisa apa yang terlintas di pikiran ibu-ibu tentang judul mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil ini? Ya, ibu hamil harus rutin memeriksakan kesehatannya pada waktu yang rutin dilakukan setiap bulannya. Mungkin kalau ibu hamil, apa yang harus dia kunjungi untuk memeriksakan kehamilannya ibu? Mendatangi puskesmas. Puskesmas, Dan posyandu. terdekat, posyandu. Oke, terima kasih jawabannya Bu. Mungkin di kelompok ini ada ibu hamil. Tidak ada. Kalau tidak, apa cuman kalaupun tidak ada ibu hamil, mungkin ibu-ibu yang pernah hamil pasti tahu apa yang biasa dimakan dan diminum oleh ibu hamil setiap hari.
Ya, kalau makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil otomatis yang pertama makanan yang bervitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, Oke. dan minum susu ibu hamil seperti laktogen dan jus-jus dan asupan-asupan vitamin yang diberi dokter atau posyandu ke rumah-rumah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita beri tepuk tangan. Jadi mungkin sebagian besar dari jawaban ibu tadi itu memang benar. Jadi bahwa makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Hasil dari diskusi yang tadi itu sudah berlangsung. Mungkin pertama kali kita beri kesempatan membacakan hasil diskusi pada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silahkan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi atau Mempresentasikan pertanyaan. yang pertama. Yang pertama, apa jenis makanan bergizi yang dikonsumsi oleh ibu hamil? Yang pertama itu makanan yang dikonsumsi yaitu berupa sayuran dan buah-buahan, daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan, gandum, dan susu. Ada juga tambahannya brokoli, bayam, pisang, alpukat, jeruk, mangga, ubi, dan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jawaban nomor 2, dukungan apa saja yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Yang pertama, dukungan dari suami. Yang kedua, dukungan dari keluarga. Yang mana dukungan dari suami yaitu memperhatikan asupan makanan yang dimakan ibu hamil setiap harinya. Yang kedua, menjaga asupan air putih yang diminum oleh ibu hamil setiap hari. Yang ketiga, memperhatikan bau-bau di sekitar atau menjaga kebersihan. Yang keempat, bersabar menghadapi segala emosinya. Yang kelima, biarkan dirinya istirahat. Yang keenam, melakukan aktivitas fisik lainnya. Sekian presentasinya atau diskusi kami. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Cukup lengkap dan padat hasil diskusinya atau hasil dari presentasi. Mungkin bisa jadi itu berupa pengalaman atau pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ketika hamil. Selanjutnya kita minta kelompok 2 untuk membacakan hasil dari diskusi dari pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Silahkan kepada kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab. Saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan tadi. Untuk pertanyaan pertama, apa tambahan gizi selain makanan yang ditambahkan oleh ibu hamil? Pertama, asupan vitamin, zat gizi, kalsium dan vitamin D, dan tablet tambah darah. Untuk pertanyaan nomor 2. Silahkan. Bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makanan yang bergizi? Yaitu memberikan ibu hamil sayuran dan buah-buahan. Oke. Itu saja Bu. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih atas diskusinya yang cukup bagus dalam menjawab. Selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan inti dari diskusi kita yang tadi. Yang pertama, ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi, seimbang, dan meminum tablet tambah darah seperti yang Ibu sampaikan tadi setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Selanjutnya, mungkin keluarga lainnya seperti suami, saudara atau ponakan yang lainnya dapat memastikan dengan cara membuat jadwal untuk meminum tablet tambah darah tadi agar meminumnya secara teratur. Selanjutnya, keluarga besar dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan. Menu makanan bisa ditempel di dapur agar makanan yang dimakan sesuai dengan gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Selanjutnya, menemani ibu hamil saat makan. Nah, berarti kita harus menemani saat ibu hamil dimakan, jangan dibiarkan dia makan sendiri karena butuh dukungan dari setiap anggota keluarga untuk ibu hamil ini makan makanan bergizi agar bayinya nanti tidak stunting. Oke, terima kasih atas tanggapannya untuk diskusi kita kali ini, Ibu. Jadi bisa disimpulkan saat hamil kebutuhan akan zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh ibu mengalami peningkatan yang berhubungan dengan perubahan tubuh sekaligus untuk
memenuhi kebutuhan gizi bayi dalam kandungan. Salah satu gizi yang mengalami peningkatan dan sangat dibutuhkan oleh ibu hamil adalah zat besi. Ibu hamil disarankan untuk mencukupi kebutuhan zat besi dengan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari untuk menghindari kekurangan darah yang meningkatkan risiko bayi terlahir dengan berat badan rendah sehingga anak menjadi stunting. Jadi dengan mengikuti pola yang telah kita diskusikan tadi itu, kita harapkan nantinya saat hamil ibu-ibu terjauh dari gejala-gejala yang menyebabkan bayi nantinya ada potensi untuk stunting. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya di bulan depan. Mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah perkataan. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.